warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada konten kali ini saya akan menjelaskan sedikit perbandingan antara hukum waris Islam dengan hukum waris BW, yang mana keduanya itu terdapat perbedaan-perbedaan dalam menentukan suatu hukum. Nah, sebelum melanjut menonton videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jadi, pembahasan yang pertama adalah tentang sumber hukum dan sistem kewarisan antara hukum waris Islam dengan hukum waris perdata atau BW. Menurut hukum waris Islam, sumbernya itu lebih mengacu kepada Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Sedangkan menurut sumber hukum waris BW itu mengacu kepada KUH Perdata. Untuk sistem kewarisannya, baik hukum waris Islam dan hukum waris BW itu mengacu kepada sistem bilateral dan individual. Yang kedua adalah tentang sebab menerima warisan. Menurut hukum waris Islam, sebab menerima warisan itu karena yang pertama adalah adanya keturunan atau nasab. Yang kedua, sebab perkawinan. Yang ketiga, itu karena memerdekakan hamba sahaya. Sedangkan menurut hukum waris BW, sebab menerima warisan itu karena adanya keturunan, adanya ikatan pernikahan, itu terdapat dalam pasal 852 sampai dengan 861, dan karena ada penunjukan. Terus yang ketiga adalah tentang sebab pembunuhan. Menurut hukum waris Islam dan hukum waris BW, pembunuhan merupakan sebab terhalangnya seseorang untuk menerima warisan dari yang dibunuh. Terus yang keempat adalah tentang perbedaan agama. Menurut hukum waris Islam, perbedaan agama merupakan sebab terhalangnya seorang untuk mendapatkan ahli waris secara timbal balik. Sedangkan menurut hukum waris BW, perbedaan agama bukanlah sebab menjadi terhalangnya seseorang untuk menerima warisan. Yang kelima adalah tentang bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut hukum waris Islam, bagian anak laki-laki adalah 2 kali dari bagian anak perempuan atau 2:1. Sedangkan menurut hukum waris BW, bagian laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Yang keenam adalah tentang jenis harta pernikahan. Menurut hukum waris Islam, harta pernikahan itu adalah harta bawaan dan harta campuran. Sedangkan menurut hukum waris BW, harta pernikahan itu terdiri dari harta bawaan, harta pemisah, dan perjanjian perkawinan. Yang ketujuh adalah tentang wujud harta. Menurut hukum waris Islam, harta warisan itu adalah harta yang sudah terbebas atau sudah bersih dari hutang piutang. Sedangkan menurut hukum waris BW, harta warisan itu adalah harta seluruhnya, yaitu mencakup hutang piutang dan pinjaman. Yang kedelapan adalah tentang anak zina. Menurut hukum waris Islam, anak zina itu adalah anak dari hubungan di luar pernikahan yang memiliki akibat hukum dengan wanita yang melahirkannya. Sedangkan menurut hukum waris BW, anak zina itu adalah anak dari luar pernikahan yang dimana salah satunya terikat pernikahan. Yang kesembilan adalah tentang pembatasan wasiat. Menurut hukum waris Islam, pembatasan wasiat maksimal adalah 1/3 dari harta peninggalan, kecuali ahli waris setuju. Sedangkan menurut hukum waris BW, wasiat dibatasi oleh laki-laki dan perempuan atau bagian mutlak. Yang ke-10 adalah bagian suami dan istri. Menurut hukum waris Islam, pembagian suami dan istri sudah ditentukan pada abad ke-7 Masehi, yaitu suami sebagai ahli waris istri dan istri sebagai ahli waris suami. Ketentuan mereka sudah dinyatakan dalam Quran Surah An-Nisa ayat 12 sebagai berikut. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ
كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. Yang ke-11 adalah tentang ketentuan pembagian ahli waris. Nah, mari kita lihat perbandingannya sebagai berikut. Sekian dari saya mohon maaf jika terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.